Tahu nggak? Kita kan main-main gini ya. Lah si serius ya. Serius anaknya. Serius mbaknya. Mbak. Kita mau main-main. Iya. Orang kita juga emang dari main-main. Seperti biasa, berita terbaru dulu dong. Emang nyari pekerjaan sesusah itu ya di Indonesia? Susah banget katanya. Emang gitu ya? Karena sih begitu. Maksudnya- Jadi market research yang aku lakukan secara personal terhadap pemuda-pemudi dari setiap kecamatan di Malang Raya, number one issue-nya adalah pengangguran. Jadi lulus dari S1, SMA, nggak tahu nih mau ngapain, nyari kerja kok susah, nggak dipanggil-panggil, akhirnya aja pengangguran. Akhirnya jadi main ML enggak. Mobile Legends. Judi slot. Oh, judi slot. Slot. Benar Iya juga. benar-benar. Ini ya orang-orang ngerasa apa namanya sesuatu yang instan kayak Iya. cepat gitu. Aku ingin menggadaikan uang dengan mudah tanpa Itu. berusaha. Hah. Tanpa jadi syirik kan biasanya ini Iya, ketuyul kan biasanya betul, orang-orang betul, kan. betul. Apakah slot jauh lebih baik daripada ketuyul? Dia mikir gitu kan. Tapi buat kamu yang lagi nonton gitu ya, kalau misalnya kamu main slot, kamu cuma bisa menang dengan dua cara. Yang pertama, Apaan tuh? kamu jadi bandar, atau yang kedua, emang kamu dikasih sama bandar. Udah. Dan emang dikasih bandar biasanya cuma sekali. Jarang-jarang dikasih. Gitu. Jadi Emang kenapa ya kok bisa sekarang fenomena judi jadi seakan-akan sesuatu yang lumrah gitu loh, nggak tahu nggak sih? Kayak Iya. dulu kan kayak judi itu kayak sesuatu yang tabu gitu loh, kayak misalnya Jangan bisa togel lah gitu apa ya. kayak bener-bener di satu tempat yang emang kayak cuman di mungkin let's say di terminal lah di karena terasa seperti game aja sebenarnya, Cil, menurut aku. Terasa seperti game aja, sesimpel as Perkembangan game. teknologi. Betul. Tapi menurut gua balik lagi aja, kan ini kan tadi kan gara-gara pengangguran sebenarnya gitu loh. Jadi emang berita yang diomongin sama si Sandra itu bener banget. Nih beritanya ini aja nih, 1, 2, 3, mampus tuh gede. kalau aku sih 4, 5, 6, 7, 8, 1, Panjang. 2. Panjang. Enggak. Panjang. Enggak kayak gitu ya. Panjang. Enggak gitu ya. Aku pikir sama. Oke. Terus abis gitu di sisi lain kenapa kalau dari fenomena nih kan pinter nih orang-orang. Iya. Udah lulus nih S1. At least lulus S1 ya. Udah lulus dong. At Kok least. kenapa? Ya temanku juga gitu lagi. Iya ya, lulus S1. Kenapa? Kok susah sampai cari pekerjaan? Apa aja faktornya, Mai? Apakah karena memang kompetitif ataukah emang orang-orang yang ternyata nggak punya struggle buat cari-cari yang kamu kan yang episode kemarin kamu bilang awal-awal kamu nyari langsung 1000 langsung applying 1000 perusahaan. Nah. Apakah orang-orang nggak ada kerasa itu atau gimana sih sekarang sebenarnya? Menurut aku tuh ada beberapa faktor sih yang berkontribusi terhadap unemployment rate kita yang menghebohkan ini. Yang pertama, sekarang kan kita memasuki periode COVID kan. Benar. Setelah COVID, Pasca. Pasca COVID, betul. Jadi fresh grade di tahun sekarang itu benernya saingannya sama fresh grade dari tahun sebelum-sebelumnya COVID. Jadi makin banyak nih saingan. Makin Makin banyak. Makin banyak, tapi persaingan ini tuh kan sebenarnya kan menurut aku loh ya, harusnya kan internasional. Nah, gimana? Gini, Gimana? fresh graduate di Indonesia, gitu kan. Kalau misalnya kamu mau cari kerjaan kayak emang scope-nya adalah di Indonesia saja, ya sainganmu jadi banyak banget, Betul. gitu. Tapi padahal kalau misalnya kita cari perusahaan besar yang di luar sana, yang internasional, sebenarnya bisa, Betul, gitu. betul. Jadi itu lapangannya lebih banyak daripada Tapi di Indonesia. benar, itu benar dan juga sebenarnya kan bentuk pekerjaan juga macam-macam kan. Bahkan sesimpel cuman live TikTok sekarang lo ada pekerjaannya. Ya. Gitu loh. Ya nggak sih sekarang live TikTok ada. Maksudnya sesimpel-simpel itu ada gitu loh. Benar. Cuman mungkin orang-orang nggak tahu informasinya. Kalau balik lagi. Balik lagi ke Ya kan informasi. ngerasanya kayak oh berarti pekerjaan itu cuman ya udah kantoran, PNS dan juga ASN gitu kan. Kebanyakan orang-orang maksudnya sorry ya di pinggiran mungkin. Ya kan? Cuman kalau misalnya kita pun orang kota, kita tahu ada pekerjaan namanya TikTok, ada mungkin sosial media mana. Tapi apakah ada informasi ke pekerjaan-pekerjaan yang di luar negeri yang katanya banyak banget itu kolabnya? Mungkin benar. Sebenarnya tadi lebih ke arah kita nggak tahu gimana caranya buat reach out si perusahaan itu, Yes. gitu loh. Betul. Padahal mungkin kita udah tahu ada beberapa tempat, misalnya let's say LinkedIn, Ya. kita udah tahu ada beberapa yang lain-lainnya, apa kayak job street kayak apa kayak bla bla. Betul, Tapi betul. how to enter supaya kamu bisa terima di sana, kita yang nggak tahu. Benar. Nah. Kebetulan, anjir. Kebetulan. Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol yang di episode itu. Iya. Yang di kemarin-kemarin. Kamu nge-play dan akhirnya kamu dapat satu perusahaan gede. Basisnya di Amerika. Maksudnya perusahaan sebenarnya Amerika. Betul.
Gimana caranya? Caranya Sabar, ingat dulu sebelum ngomong caranya gimana. Apa? Ingat, dia udah apply 1000. Iya juga sih. Dia Maksudnya tuh kayak email dia ini semuanya. potential rate-nya jadinya at least gitu Dari ya. 1000 itu dia keterima 1 gitu loh. Kamu apply cuma 5. Kamu mau diterima apa? Kurang dari 5. Gitu tuh udah kayak aduh nggak keterima lagi. Terus kayak ini sebenarnya nggak keterima. Terus ada posisi kayak apa aku emang bodoh ya? Apakah aku tidak mampu untuk bersaing di dunia Iya, orang-orang iya. ini? Gitu, ada kayak gitu-gitu Ada ya. pertanyaan itu. Oke, Sedangkan oke. kamu akhirnya dapat satu pekerjaan yang menurutku Oke banget, Ini oke salah banget. satu perusahaan Amerika yang di mana-mana global men dia. Men. Yes. Dan itu masuk Forbes juga kan. Iya. Jadi kayak Forbes. ternama banget. Itu. Anyway, itu tadi kan berita yang pertama ya gitu ya. Mungkin berita lanjutannya lagi. Cil, kamu mau dapat berita apa lagi? Ada nggak? Bagus lagi. Kali ada. Aku lately ini Bim gak baca berita lagi ya. Aku lagi baca ini anime. Jujur aku orangnya, Iya, aku nggak jujur. apa-apa. Tapi kalau dari aku yang kemarin aku baca lagi tuh sebenarnya bukan cuma lapangan pekerja doang, tapi balik lagi ke pemecatan pekerja-pekerja itu. I see. Gitu. Oh iya, maksudku tidak hanya di urusan startup, ya, nggak cuma startup kok. Ternyata waktu masuk tahun 2003 ini, perusahaan-perusahaan apapun itu selain startup itu juga ngurangin pegawai. Wow. Gitu. Lagi kayak banyak ngekat gitu, entah karena kemarin resesi lah atau apa. Oh iya sih, gitu isu-isu kan. itu ya, Isu-isu itu kan. isu-isu itu ya. Cut. Tapi resesi itu sebenarnya se-chaos itu nggak sih? Nggak tahu. Se-ngefek itu nggak sih? Ngefek sih. Se-ngefek gitu ya? Tapi emang kita memang lagi resesi sebenarnya. Enggak ya? Iya nggak ya? ada atau nggak ada gitu loh. Sebenarnya dia kayak hantu gitu loh. Antara ada isunya kenceng, tapi kayak sebenarnya kayak di. Ketakutannya pasti kenceng. Tapi di kitanya kayak nggak kerasa segitunya gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Bisa jadi, tapi harga telur paling mahal di tahun ini loh. Oh ya? Setauku ya, menurut berita begitu. Tapi kalau ngomongin harga telur paling mahal di Zimbabwe. Kalau nggak 300 miliar apa gitu. serius. Soalnya kalau nggak salah kesannya telurnya telur unta kan. Serius, dia bahkan kalau mau beli telur itu kayak segembok gitu karena memang kan ini kan inflamasi Iya. inflamasi Inflamasi. pembukaan kan inflasi Inflasi. dan gitu kan. Oh iya, kalau salah mereka duitnya harus. Iya, bahkan mereka ada satu pecahan 100 juta berapa Oh, gitu, benar, ya kan? benar. Oh, wow. Itu yang sebenarnya agak bahaya di akhirnya efek-efek ini Dari kan. resesi tadi ya? Iya, nggak cuma resesi ya ekonomi. Iya, ekonomi. Anyway. Inflasi. Apa kan? Iya, nggak apa. Cuma mungkin itu informasi-informasi yang ya namanya juga info-info kita ya. Ya mau dibilang valid ya ada beritanya gitu. Tapi Iya. kan diskusi doang. Cuman kita kan kayak ngobrol sesuatu yang kayaknya nih gitu kan, sepengetahuan kita. mau gitu. di komentar pun juga kan ini komentar saya saja. Tapi kalau misalnya kalian ternyata baca dan emang komentarin, ya sok bangga Iya, kita nggak diskusi apa-apa. aja gitu Betul. ya nggak sih? Boleh ya di kolom komentar juga bisa ditulis gitu. Ini kurang kurang cocok nih yang bener kayak gini Ya, nanti kita situasinya, bla bla. open discuss aja. Ya, open discuss aja. Kita kan open discuss. Tapi kita kita- nggak cupet. Pengen banget cari tahu gimana caranya kita bisa benerin LinkedIn kita. Iya San. Nah. LinkedIn-mu kayak gimana sih sebagus apa LinkedIn-mu? Maksudnya menurutku, soalnya aku baca-baca LinkedIn itu ada yang bagus ada yang enggak. Nah. di mata perusahaan. Iya. Coba aku bisa tanya. Sebelum melihat LinkedIn-nya Sandra, buka LinkedIn-nya Yusril Suhelmi sekarang. Sekarang. Coba ya kita Sekarang. Malu banget nih aku nih. Sekarang. Yusril Ahmad Zulelmi. Nah, Ahmad Zulhelmi. Zulhelmi. Kapan lagi kan ngonten sekalian konsultasi. Tiba-tiba. Aku fotonya belum ganti BTW. Ya ini Masih yang jelek pertama nih. foto kamu. Oke. Not foto belum ganti. Oke. Mhm. Yang kedua itu elevator pitch kamu di section about you-nya. Ini kurang apa? Menurut aku achievements kamu kurang di highlight di first atau two sentences itu harusnya ada sesuatu yang memikat langsung bikin Oh gitu ya. serius si Ujul tuh ternyata ya Orang ini nih gitu ya. Berarti Iya, jadi kayak pencapaian elevator pitch ya. kamu. Semua pencapaian ya. Bener-bener kayak apa satu dua kata yang bikin orang bisa nengok gitu pas Oke. ngeliat LinkedIn kamu kayak wah apa nih gitu. Oke. Mungkin aku mau bekerja dengan gratis sebenarnya. Kan itu kayak mengikat banget ya. Aku udah pernah ngelakuin ini dan aku mau ngelakuin dengan gratis. bisa gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, iya kalau kamu emang udah pernah ngelakuin banyak gitu kan. Enggak lagi. Enggak lagi gitu masalahnya. Bangga. Lanjut. Oke. Seru. Terus ke itu dari pertama, kedua, Iya. dan yang ketiga. Nah ini yang kita mau kulik juga soal descriptions-nya. Harusnya kamu lebih menjual lagi soal achievements kamu, Cil. Oh, di tiap apapun yang aku betul, lakuin. Oh, sih. yang quantifiable.
Jadi kayak misalnya ada angkanya gitu. Oke. Berapa jumlah clients-nya yang kamu udah pernah lobby dan segala macam. Jadi achievements kamu sebagai project manager gitu. Apa sih yang udah pernah kamu kontribusiin gitu. Jadi nggak cuma ngedeskripsiin doang nih. Ini kerjanya apa bla 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 tapi ada ada nomor gitu, ada angka gitu ya. Data. Betul, ada datanya. Pentingnya data tuh. Karena kan project manager di Malang nggak cuma kamu doang kan, banyak. Nah gimana caranya kamu bisa bersaing sama yang lain? Nah gitu, achievements kamu. Oke, Udah itu masuk kurang- akal sih. kurang lebih itu sih. Sama di education kamu juga bisa jelasin lebih banyak kayak misalnya Pelatihan mungkin. Pelatihan apapun itu. terus misalnya organization skills, terus tesis kamu mungkin Oke. atau apa sih yang kamu pernah bangga melakukan gitu selama kamu di sana gitu, nggak cuma belajar doang kan, harapannya itu. Aku hidup sampai sekarang udah bangga kok. Iya. Itu mah mama kamu tuh susah tidur. Cil. Kamu tuh susah tidur. Gak usah ngomong bangga. Iya lagi. Udah. Tapi aku tanya, Ya. apakah penting untuk urusan misalnya kayak pemanis aja, misalnya kayak header diperbaiki, terus ini ya. Itu penting nggak sih sebenarnya untuk satu LinkedIn yang akhirnya dilihat sama perusahaan? Sebenarnya itu lebih ke branding kamu sih. Kalau misalnya kamu kerja di dunia kreatif, akan sangat membantu. Oke. Nah, karena kan kalau dunia kreatif itu nggak melulu soal achievements, tapi juga sense of Ya. art direction dan segala macamnya ya. Jadi itu sangat membantu sih. I kalau kamu ada. see. Dan mungkin ada portfolio. Biasanya kalau kayak teman-teman graphic designer tuh ada satu kayak Behance portfolio. Ya, di LinkedIn ke, Bener. di-linkkan ke Ha-ha. Behance. Betul, atau kalau kamu pernah jadi host, kamu upload kayak video-video shorts kamu lagi ngasih atau podcast kayak gitu-gitu. Kayak minta tolong loh, Glady. Maksudku kayak, dia kan editor kita ya. Ah, siap. Butuh nih. Yang bagus tapi bikinnya. Kasih Bim. Oke. Oke. Jadi kita tahu nih sebenarnya Ucil ini basically dia udah ngisi, cuman dia not sharp enough gitu berarti kan. Yang Betul. nggak tajam banget nih gitu masih kan. Pisaunya udah bener. Pisaunya udah ada. Udah ada nih. Udah oke. Tinggal di asah lagi. Asah lagi. Oke, kita lihat perbandingannya dengan punya si Sandra. Sandra. Oke. Berarti ntar ini ya? Di comparison, ding. Iya, berarti LinkedIn nggak boleh dirubah sendiri. Aku mau pulang mau ngerubah nih. Kayak malu banget kan dilihat orang-orang kan kayak. Kan udah di screen record, udah. Oh iya benar. Oke. Coba kita lihat. Jadi yang pertama di LinkedIn kita itu kan kita bisa Udah beda lagi depannya. nulis Iya lagi. kayak sedikit apa ya description about what we are doing. Oke. Kayak kamu kerja di mana gitu kan. Nah di sini kan aku lagi jadi konsultan, jadi itu yang aku highlight yang pertama. Terus aku pernah kerja di mana? Iya. Padahal aku tahu kayak teman-teman pasti banyak yang ngomong kayak, aduh, kayaknya gimana gitu nulis startup apa? Iya. Itu bahan ceng-cengan biasanya. Itu menjual teman-teman. Lumayan juga gitu. Karena Tidak tetap tidak sudah seperti nyari. Ucil, coba buka Ucil lagi. Gak usah lah, maksudnya Tuh, kan? kenapa sih? Project manager at Pola aja, padahal ada yang lain. Oh, bisa di ini. Bener-bener. Selain project manager kan kamu Ada yang lain. punya segala hal. Bener, Palu bener, gada, bener. punya palu gada. Semuanya nih aku bisa Tuh, dapat padahal di nih. sini loh big data. Kamu mau cari engineering teleskop gak? Aku bisa nih. Pengadaan. Pengadaan teleskop. Aku pengadaan. Kamu cari apa? Rantai kapal. Bisa dia nih. Bisa. analytics. Cari tromol ninja. Tromol ninja gampang bisa, karena aku aneh settingan. Aduh. Oke, tapi ini loh, ingat ya. Oke. Big data engineering analytics Iya. consultant. Jadi benar-benar Langsung spesifik, tek gitu ya. Anjir. Itu skillmu di sana. Lalu kamu ngomongin tentang kamu pernah di mana aja. Betul. Oke, X startup, banking and Forbes 100 pharma Vertical. Citical. Next. Apa Oke. lagi? Masih ngerekam. Masih ada di sana, ada di situ. Yuk, Aman, next Oke, one. aman. Nah, terus di sini aku Gue- nulis kayak elevator pitch aku yang bikin orang kayak, oh, ini orang ternyata berbeda ya dari yang lain. Oke. Nah, itu adalah waktu itu kan aku lulus S1 umur 18. Terus achievement aku di dunia kerja itu senior manager umur 23. Jadi Ya. dalam 5 tahun lah I know. aku berhasil jadi senior manager. Dan itu sangat mudah banget. Iya. Kalau aku nulis di sini kan agak malu juga ya. Enggak, semua orang itu ya. Semua orang itu pasti punya added value masing-masing. Bener. Tinggal gimana cara kita memarketingkannya. Kita harus melihat ini ya sisi positif dari kita sendiri. Dari semuanya. Tatkala orang-orang merasa Saya tahu ini maghrib, tapi ini bukan kutub. ya namanya kan aku masih pingin ini Ramadan soalnya. Banget Ramadan ya. Oh, tak lah, emang ada siapa waktu itu? Udah. Oke, terus? Oke, terus yang kedua kita juga harus highlight apalagi kalau misalnya aku kan kerja di dunia tech ya. Iya. Jadi penting banget
buat nge-specify teknologi-teknologi ataupun tools yang udah pernah kita pakai ataupun kita tahu gitu. Kita tahu macam toolsnya, alatnya. Karena itu keyword yang biasa dicari sama headhunter ataupun HR dari perusahaan-perusahaan. Misalnya mereka cari orang yang bisa SQL. Nah, mereka nanti nge-search-nya tuh SQL gitu. Nah, kamu harus make sure kamu tuh yang pertama. SEO. Benar. Tuh, jadi itu crucial lah, harus kamu taruh di situ. Dan tidak ada di Anda. Iya benar. Tidak ada. Tapi tadi ngomongin aku terus, kamu nggak punya ya? Iya, aku nggak punya. Aku benar nggak punya. Aku nggak LinkedIn. Tapi sebenarnya, sorry, dokter itu butuh LinkedIn nggak sih? Enggak. Nggak, aku tanya. Nggak usah. Oh enggak ya? Nggak usah. Enggak, karena memang. Soalnya aku, sorry aku potong, sorry maaf. Soalnya aku tanya beberapa temanku yang dokter juga, let's say teman kita, katanya butuh untuk relasi. Tapi sebenarnya ada kebutuhan nggak sih untuk Enggak, dokter? gini, kalau misalnya kamu sebenarnya ngomongin di duniaku, yang paling penting adalah kamu punya info ordal dulu aja. Karena memang ada kepercayaan gitu ya. Iya memang gitu. Kamu udah masuk sini, kamu harus nuwun sewu dulu sama mana-mana dulu kan. Bisa ke perusahaan lain, bisa ke tempat lain juga bisa. Cuman ya di LinkedIn juga ada sebenarnya kan butuh dokter umum ya. Tapi mostly pasti nyarinya adalah calling serikat lah kasarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya aku bayangin kamu punya LinkedIn ya, di sini adalah toolsnya adalah experience with stethoscope. Kan dia kan pakai itu kayak, oke ini detaknya, oke ini nggak aritmia nih gitu kan. Ini Spesialisasinya kayak stetoskop hantah wena. Pak. Tapi ya intermezzo ya, sebenarnya di MSD kan banyak dokter I juga. know. Mereka pada dapat job saya juga dari LinkedIn. Iya, I know. Itu sebenarnya kayak aku bilang bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita mau set gitu cepat, sebenarnya juga udah. Ya karena mungkin ini ya, mungkin karena dokter isinya kan kepercayaan kan, maksudnya yang dijualkan kepercayaan. Bukan cuma ngomongin tentang ordal. Aku anaknya ini, mungkin juga kepercayaan. Karena terkenal orang ini. Iya. Aku tahu orang ini sifatnya kayak gimana sebagainya. Betul. Cocok nggak sama perusahaanku. I see. Oke, lanjut. Tapi tadi masalah stetoskop tadi, itu bisa nyari emas juga tuh. Ini kayaknya ada emasnya Mas ini Pak. Ini ada fuel Pak, soalnya ini Pak. Langsung ya 600 gitu. Nah, Oke, next. lanjut. Oke, teman-teman, sebenarnya di sini aku jujuran ya. Setelah MSD ke atas aku tuh nggak update lagi. Oke. Kenapa? Ada alasannya. Ini ada alasannya. Karena waktu itu aku udah nggak niat cari kerjaan lain sebenarnya. Jadi kayak ya kalau ada di offer ya boleh, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi aku kurang niat sebenarnya di MSD ke atas. Tapi yang bisa kita contek adalah pas aku lagi sangat niat mencari opportunity di luar sana, yaitu pas aku masih 1-3 tahun lah setelah aku mulai di dunia kerja. Itu pas aku di Bank Danamon sama pas aku di M Klinika. Keren banget sih. Gini Cil, Apa? baca di awalnya Cil, masuk set having gained this role at 19 years old. Itu bener. That's the elevator pitch. Bacot nih, aku mau follow dulu lah. Ntar aku contak. Ya kan emang harus gitu kan, maksudnya ada sesuatu yang bagus. Kalau misalnya kita kayak ego banget kayak enggak masalah kok, aku kan ya nggak bisa berkembang juga. Benar. Dan di sisi lain pun ini nyari, kalau kita kan ngomong unique selling point gitu kan. Apa nih gitu, emang kamu masuk sini tapi karena apa dan apa yang bisa menariknya gitu. Oke. Aku nulis Asandra, maksudnya Asandra Studio. Oke, lanjut. Nah, jadi di punyaku itu pas misalnya pas di Danamon ya, aku ngelanjut untuk istilah nge-highlight juga achievement yang udah aku dapatkan selama role aku di tempat tersebut gitu. Jadi contohnya aku jadi analis waktu itu, jadi aku bantu programnya Bank Assurance, terus aku bikin dashboard, terus aku bareng-bareng kolaborasi sama tim telesales buat analisis strategi segala macam ya, itu aku masukin semua. Yes. Oke, itu singkatnya begitu ya. Singkatnya begitu. Terus abis itu aku boleh lihat lebih bawah lagi nggak? Iya, silakan. Bawah lagi. Nah, education-nya nih penting, Bro. Nah, tuh, lihat tuh. Lihat. Ya ini loh Bim, tadi yang kita ngomong itu ini. ACCA, Diploma Accounting and Business Management. Di sini pun dia masih tulis lagi gitu. Jadi nggak cuman kayak tadi kita universitas
misalnya Muhammadiyah misalnya gitu. Terus udah gitu doang. Stop di situ Stop. doang. Tapi dia masih menceritakan lagi, dideskripsikan Ada lagi. pitch-nya juga. Ada pitch-nya Kenapa? lagi. Terus kamu lagi tesisnya apa gitu-gitu ya? Betul. Jadi orang itu benar-benar tahu kamu di sana itu bukan hanya menempuh pendidikan, tapi kamu di sana berpikir. I see. Gitu loh. Nggak sertifikat aja tapi ada Benar. Ada hasil pikirnya. Betul. Jadi jangan cuman kayak ya udah, cuman lewat doang. Nah, ini kan jadi kan mikir. titip absen. Hai, saya Kupu-kupu, kuliah pulang. Enak aja. Kuliah PUBG gitu. Main. Aduh, kuliah PUBG. Ground, cacing. Oke. Oh, you have ini ya, volunteering juga. Benar, sama skill-skill kita juga bisa kita taruh di situ. Oke, sip. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang LinkedIn juga, nanti ini kita bakal bahas lebih detail lagi karena Sandra bakal bikin kelas, bener nggak sih? Yes. Ya, itu dia. Karena kerennya adalah Sandra dekat-dekat ini kepengen banget ngajarin teman-teman di Kota Malang buat bikin LinkedIn yang bagus kayak gimana. Bridging the unemployment gap. Yes. Sorry, itu nanti bakalan online atau offline sih? Dua-duanya. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Offline bakalan ada di Malang. Yes, sudah pasti Nah, itu. dong. Jadi teman-teman bisa one on one sama aku langsung Betul. aku jadi Aku ikut konsultan. bisa Bisa? Ayo coba ikut. Sebenarnya di sisi Bisa. lain ngomongin beginian tuh terlepas dari kita nggak tahu kan. Kalian mungkin yang melihat adalah melihat backgroundnya Sandra gitu, Sandra sebagai apa sebagainya. Fuck off gitu ya. Nggak usah dipikirin itu tentang apa. Ini adalah intinya pengen bantuin kamu supaya kamu bisa jauh lebih baik karena Sandra pengen lagi berbagi kebaikan gitu aja. Mungkin kalau misalnya let's say kebanyakan orang-orang pikirnya kayak, aduh tapi aku nggak sekolahnya nggak di Singapura banget nih, sekolahku di Bisa. Kita cari. Adorable. Ada caranya loh untuk itu. Yes. Betul. Anyway, terakhir nih, misalnya kamu udah bikin LinkedIn bagus, Sekeren itu. gitu. Kita caranya buat milih perusahaan yang pas itu kayak gimana? Nah, terakhir banget nih. Oke, aku mau meluruskan ya. Tadi kan di awal aku sempat sebut aku apply 1000 company. Iya. Di awal banget aku lulus. Setelah aku beriterasi dan mencoba-coba segala macam hal untuk mencari pekerjaan lebih baik, ternyata aku menemukan cara yang lebih efisien. Apa tuh, Kak? Apa tuh? Karena waktu itu, ini kesalahan aku sebagai fresh grad ya. Aku ngeliat nih lowongan kerja gitu ada 1000. Aku hajar aja semuanya. Hajar. Nah ini emang ini cuma beberapa. Yang lain reject. Dan by the way, guys, rejection itu bukan apa ya? Itu tidak menentukan siapa kamu sebagai orang ya. Karena kamu mungkin bisa di-reject karena mereka ada ordal atau mereka ada apa. Jadi itu bukan bentuk apa ya, failure kamu sebagai orang gitu. Nah, cara yang lebih menurut aku jauh lebih efisien Lebih top chair nih ya. dan nanti aku akan menunjukkan messages di LinkedIn secara real. Real nih. Takut. Bukan gimmick. Takut. Jadi ternyata di messages-nya ini. Ya, aku bedah. Ya, boleh. Ya, jadi pertama pas aku pengen banget kerja di startup, itu tuh aku googling tuh startup apa aja ya yang ada di Indonesia gitu. Oke. Terus aku kepoin satu persatu gitu. Aku search lah di LinkedIn box ini kayak misalnya apa? Startup apa ya? Bukan. Apa aja deh? Let's say apa misalnya Tokopedia, let's say. Tokopedia gitu. let's say. Nah, Tokopedia jadi aku waktu itu ngedaftarin startup yang masih kecil nih, yang status ke bawah employees-nya. Oke. Aku ada tujuannya kenapa? Aku kan yang penting masuk startup nih. Aku cari CEO atau HR-nya siapa. Nah, pas sudah ketemu kayak aku random aja ya. Ini nanti bisa di blur itu kan muka orang. Bisa. Kayak gue nggak tahu kayak ini kayaknya nggak boleh deh. Gret, tolong. Ya. Aman. Pokoknya udah jempol ke atas seneng tuh aku. Ya apapun kayak jempol ke atas udah seneng banget. Kenalin gitu. Oh, langsung untuk copy di HR-nya. Nah, ini kan ada misalnya si manusia Si ini, bla bla bla. si bapak, Misalnya Si Fulan. Kayak si bapak ini, caranya teman-teman, kita kan bisa connect. Ya. Nah, pas kita klik connect, kita bisa klik add a note. Oke. Jadi ini adalah kayak pas kamu mau nge-add friend di LinkedIn, kamu bisa kayak input kayak message kecil gitu. Iya, aku paham. 300 karakter. Nah, di sini aku pakai kesempatannya untuk memperkenalkan siapa aku. Oke. Yang tadi pakai elevator pitch, jadi nggak panjang-panjang atau lebar, yang penting menarik. Plus kamu kenapa nge-friend dia? Kayak misalnya, aku tertarik sama position ini. Boleh dong kita discuss? Oh. Boleh dong kita chat lebih further? Cara menarik gimana? Misalnya kayak
bisa nggak kayak misalnya beberapa kalimat ya menurutmu yang bakalan Oh, orang-orang oke. ini coba misalnya. Intinya misalnya, aja. misalnya Iya. kayak, Hai, aku Sandra, aku punya 5+ years experience di big data, di industri lala, dan aku tertarik banget sama vacancy misalnya apa, data science lead gitu. Let's chat further dong gitu. Oke, berarti nama, maksudnya kenalan, Kenalan, siapa kamu, singkat aja. kamu pernah ngapain aja, Yes, ya kan? betul. Terus yang ketiga adalah Tujuannya, headingnya. Tujuannya, aku posisi pingin apa nih? ngapain nih di sana. Betul. Terus kayak boleh nggak kita berkoneksi dan Betul, bla-bla. betul. Jadi betul. kalau misalnya kayak gini, jangan sekali-sekali kamu bilang kiu kiu. Nggak usah kayak gitu. Apalagi kamu ingat, kamu tulis itu dia nambah. Kenalan kali, bisa kali bangun kenal gitu, nggak usah kayak gitu. Gitu Gitu, kayak kan. kampung ya kan. Betul. Jadi kita benar-benar customize message kita sesuai dengan apa yang kita mau tabrak gitu. I know. Iya sih. Jadi Gitu. langsung headshot gitu ya. Betul. Headshot gitu ya. Betul. Dan Singkat padat menarik. betul. Dan mereka otomatis akan lebih tertarik. Kenapa? Karena mereka merasa kalau kamu ada personal touch di mana kamu seniat itu sambil Betul. nge-add message, berarti mereka mikirnya oh dia anak ini nih nggak apply sekedar apply. Anak ini apply karena Ya. beneran pengen nih, beneran ada something to offer nih. Tapi ada nggak kesempatan nggak misalnya orang-orang kayak gini ngerasain kayak apakah orang ini ngelihat keniatan aku ya gitu. Misalnya kayak kan kita udah merasa kayak aku ngelakuin ini karena aku niat nih gitu kan. Iya, iya. Tapi apakah niatan kita ini sebenarnya dibaca sama mereka sih? Atau sebenarnya kayak enggak ya udah kayak Benernya teman-teman aku yang HR yang ketemuin sih, mereka lebih prefer ketemu kandidat dengan cara seperti ini sih. Karena gimana Cil, kita kalau misalnya nge-follow Instagram orang, kita kan nge-DM tuh, masuk request kan biasanya kan, gitu kan, kayak, bener. hai kak follow back dong, males nggak? Males. Males dong, tapi kecuali gini, kayak, halo kak aku dari kayak gini, aku masih punya penawaran seperti ini nih buat kakak gini, kita boleh nggak, apa namanya, follow-followan dulu, koneksi dulu, Jelas, jadi kan. Gitu kita mau ngapain nih, gitu. Aku nge-follow kamu yang tanda kutip aku nggak kenal, karena apa? Nah, gitu loh, aku ada butuhnya juga nggak, gitu. Betul, Kan kita betul, B2B aja sebenarnya. Betul. Iya dong. HR butuh orang, lah kamu butuh kerjaan. Ya udah. Gitu. Jadi sampai sini dulu aja karena kita butuh nafas lebih dalam lagi ya. Kita bakal cairin dulu bareng main game.